Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Trisakira. Di sini saya akan membahas tentang analisis klaster dengan metode hierarki dan non-hierarki. Analisis klaster. Cluttering adalah proses membuat pengelompokan sehingga semua anggota dari setiap partisi mempunyai persamaan berdasarkan matriks tertentu. Analisis klaster atau analisis kelompok merupakan teknik analisa data yang bertujuan untuk mengelompokkan individu atau objek ke dalam beberapa kelompok yang memiliki sifat berbeda antar kelompok, sehingga individu atau objek yang terletak di dalam suatu kelompok akan mempunyai sifat relatif homogen. Tujuan analisis klaster adalah mengelompokkan objek-objek tersebut. Ciri-ciri suatu klaster yang baik yaitu mempunyai satu, homogenitas internal, yaitu kesamaan antar anggota dalam satu klaster. Yang kedua adalah heterogenitas eksternal, yaitu perbedaan antar klaster yang satu dengan klaster yang lain. Proses inti clustering adalah mengelompokkan data yang dilakukan dengan dua metode, yaitu satu, metode hierarki, dan dua adalah metode non-hierarki. Metode hierarki. Metode ini memulai pengelompokan dengan dua atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian, proses diteruskan ke objek lain yang mempunyai kedekatan kedua. Demikian seterusnya sehingga klaster akan membentuk semacam pohon di mana ada hierarki atau tingkatan yang jelas objek antara objek. Dendrogram biasanya digunakan untuk membantu memperjelas proses hierarki tersebut. Metode non-hierarki. Berbeda dengan metode hierarki, metode ini justru dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah klaster yang diinginkan. Setelah jumlah klaster diketahui, baru proses klaster dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki. Metode ini disebut juga dengan Ki-min cluster. Nah, jadi di sini saya akan melakukan contoh. Di sini saya ada contoh analisis, yaitu penelitian menganalisis klaster siswa sebuah kelas berdasarkan nilai-nilai ujian di SMA Chandra Kusuma, di mana diketahui sampel sebanyak 14, yaitu dari A sampai N dengan jumlah variabel ada 5, yaitu matematika, bahasa Indonesia, biologi, kimia, fisika, dengan data sebagai berikut. Nah, jadi di sini saya akan melakukannya dengan metode hierarki terlebih dahulu, di mana metode hierarki tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi kita langsung saja lanjut ke SPSS-nya. Caranya, kita ke variabel view-nya dulu, terus kita masukkan di sini nama, terus matematika, bahasa Indonesia, terus biologi, kimia, fisika. Oke. Bagian tipenya ini kita pilih saja, yang khusus nama itu string, yang lainnya biarkan saja menjadi numerik. Terus bagian measure-nya yang matematika sampai fisika kita buat scale. Oke, lanjut ke data view. Nah, jadi di sini saya sudah ada datanya tadi di Excel, kopikan aja langsung, terus paste. Nah, sudah. Nah, ini kan datanya sudah masuk semua. Terus untuk melakukan analisis klaster terlebih dahulu, kita analyze dulu deskriptifnya. Caranya klik analyze, terus deskriptif statistik, pilih deskriptif. Kita pindahkan semua variabelnya, kolom variabel, terus kita centang yang save standardized values as variables, terus klik OK. Udah itu. Ini dia. Langsung kita balikan saja ke data view-nya. Nah, di sini kita cuma memerlukan nilai z-score-nya aja. Jadi analisis deskriptifnya itu cuma untuk mendapatkan nilai z-score-nya ini, di mana nilai z-score-nya ini sebagai dasar untuk analisis cluster. Untuk analisis cluster sendiri, kita yang
hierarchy, kita bisa pilih di analyze, terus classify, kita pilih hierarchical cluster. Terus yang kita masukkan di bagian variabel ini adalah nilai jaskonnya saja. Yang bagian label case by-nya ini kita masukkan yang nama. Terus di statistiknya ini kita pilih agglomeration schedule dan proximity matrix. Terus bagian cluster membership-nya itu kita pilih yang rank of solution. Minimumnya itu kita masukkan 2, maksimumnya itu kita masukkan 4. Continue. Terus bagian plots kita pilih dendrogram. Bagian e-cycle-nya kita pilih none. Terus ininya langsung kita continue. Bagian metodenya kita pilih cluster metodenya itu between groups linkage. Terus bagian measure-nya kita pilih interval, square, Euclidean distance. Terus bagian standardisnya ini kita pilih G-score. Continue. Bagian shape-nya ini kita pilih ring of solution. Minimumnya kita masukkan 2. Terus maksimumnya kita buat angka 4. Continue. Terus oke. Kita tunggu. Nah, ini dia hasil outputnya. Tabel yang pertama itu adalah tabel case processing summary. Ini sudah saya taruh di PPT. Nah, tabel output di atas menunjukkan bahwa semua data sejumlah 14 objek telah diproses tanpa ada data yang hilang. Ini dia, tanpa ada data yang hilang. Terus yang selanjutnya itu ada tabel cluster atau proximity matrix. Ini sudah saya taruh. Nah, tabel di atas menunjukkan matriks jarak antara variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi jarak variabel yang ini yang 1A dengan 1A itu 0,000, terus antara 1A dengan 2B yaitu 15,314. Jadi semakin kecil jarak Euclidean, maka semakin mirip kedua variabel tersebut sehingga akan membentuk kelompok atau cluster. Nah, yang selanjutnya itu ini tabel coherence linkage atau between groups. Ini kita lihat di PPT. Tabel di samping merupakan hasil proses clustering dengan metode between group linkage. Setelah jarak antar variabel diukur dengan jarak Euclidean, maka dilakukan pengelompokan yang dilakukan secara bertingkat. Nah, kita lihat yang stick 1. Ini stick 1. Terbentuk satu klaster yang beranggotakan sampel nomor 4 dan juga 11 dengan jarak 0,045. Ini dia jaraknya yang koefisien ini dibilang jarak. Karena proses aglomerasi dimulai dari dua objek yang terdekat, maka jarak tersebut adalah yang terdekat dari sekian kombinasi jarak 14 objek yang ada. Selanjutnya, lihat kolom terakhir yang next text. Nah, yang ini kolom terakhir, terlihat angka 2. Hal ini berarti clustering selanjutnya dilakukan dengan melihat step kedua, yang ini. Terus, berarti yang step kedua ini beranggotakan sampel nomor 4 dan juga 13, di mana jaraknya itu 0,358 dan stepnya itu 5, berarti kita selanjutnya ke step yang kelima, begitu sampai ke step terakhir. Nah, aglomeratif adalah bagian yang sangat penting pada saat kita mencoba interpretasi analisis cluster hierarki ini. Proses aglomerasi ini bersifat kompleks, khususnya perhitungan koefisien yang melibatkan sekian banyak objek dan terus bertambah. Proses aglomerasi pada akhirnya akan menyatukan semua objek menjadi satu cluster. Hanya saja dalam prosesnya dihasilkan beberapa cluster dengan masing-masing anggotanya, tergantung jumlah cluster yang dibentuk. Rincian jumlah cluster dengan anggota yang terbentuk dapat dilihat pada tabel output berikut ini. Nah, itu output tabel cluster membership. Kalau DSS ini dia. Nah, tabel yang ini. Dari tabel di samping dapat dijabarkan bahwa apabila diinginkan dibentuk 4 cluster, maka anggota cluster 1 terdiri dari nama A, E, F, I, sedangkan yang untuk
2 yaitu B, C, dan N. L. Anggota klaster 3 yaitu D, H, K, M. Sedangkan yang anggota klaster 4 yaitu G dan juga J. Apabila ditentukan dibentuk 3 klaster, maka anggota klaster 1 yaitu yang ini, yaitu A, E, F, dan I. Anggota klaster 2 yaitu B, C, D, H, K, L, M, N. Dan anggota klaster 3 adalah nama G dan juga J. Begitupun untuk yang 2 klaster. Nah, tabel yang selanjutnya itu adalah dendrogram. Dendrogram berguna untuk menunjukkan anggota klaster yang ada jika akan ditentukan beberapa klaster jika seharusnya dibentuk. Sebagai contoh terlihat dalam dendrogram, apabila akan dibentuk 2 klaster, maka satu klaster beranggotakan. Nah, itu dia dibagi menjadi 2 klaster. Yang pertama, klaster pertama yang ini dari D sampai dengan B. Kita lihat di garis-garis yang paling luar ini. Sedangkan klaster yang kedua itu dari G sampai dengan E. Ini dia garisnya. Nah, demikian seterusnya dapat dengan mudah dilihat anggota tiap klaster sesuai jumlah klaster yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis dengan metode non-hierarki. Tetap menggunakan data yang sama atau soal yang sama seperti tadi, atau yang dijelaskan sebelumnya. Metode K-means cluster atau non-hierarki, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa metode K-means cluster ini, jumlah cluster dibuka sendiri. Oleh karena itu, berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan metode K-means cluster dalam aplikasi program SPSS. Nah, caranya itu, kita analis deskriptif dulu, kita pilih analyze, terus deskriptif statistik, kita pilih deskriptif, kita blok, kita masukkan semua variabelnya ini, terus kita pilih save standardized values as variables. Oke. Nah, ini udah keluar. Ini berguna untuk mencari untuk nilai Z-nya saja. Ini kita langsung saja ke data views-nya. Nah, sudah ada Z score-nya. Langsung saja kita analis non-hierarchy-nya. Caranya klik classify, terus pilih K-means cluster. Terus di bagian variables-nya ini kita masukkan nilai Z score. Yang label case by-nya ini kita masukkan nama. Terus bagian save kita pilih kita centang yang cluster membership dan distance from cluster centers, continue. Bagian optionnya itu kita pilih initial cluster centers dan ANOVA table, continue. Bagian number of clusternya ini kita pilih 3. Oke. Nah, ini dia hasil outputnya. Yang pertama itu ada tabel initial cluster centers. Tabel di atas merupakan tampilan pertama proses clustering data sebelum dilakukan iterasi. Agar kita dapat mengetahui beberapa kali dilakukan proses iterasi yang dilakukan pada objek sebanyak 14 sampel, dapat dilihat pada tabel iteration history. Nah, ini dia iteration history. Penjelasannya, dari tabel iteration history di samping dapat diketahui bahwasanya proses iterasi dilakukan sebanyak 2 kali. Ini sebanyak 2 kali. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan cluster yang tepat, dan dapat diketahui juga bahwa jarak minimum antara pusat cluster yang terjadi dari hasil iterasi adalah 3,717. Hasil akhir dari proses clustering dapat dilihat pada tabel final cluster centers. Ini pada output
pada output di tabel final cluster centers, dapat diperhatikan bahwasanya data di samping masih terkait dengan proses standarisasi yang mengacu pada Z-score dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai negatif berarti data berada di bawah rata-rata total, nilai positif berarti data berada di atas rata-rata total. Berdasarkan tabel output final cluster centers dengan ketentuan yang telah dijelaskan di samping dapat didefinisikan sebagai berikut. Dalam klaster 1 ini berisi siswa dengan nilai kimia dan matematika yang rendah, nilai fisika yang sedang, serta nilai bahasa Indonesia dan biologi yang tinggi. Pada klaster kedua ini berisi siswa dengan nilai bahasa Indonesia dan biologi yang rendah, nilai matematika dan fisika yang sedang, serta nilai kimia yang tinggi. Ini bisa kita lihat nilai kimia tinggi. Terus klaster yang ketiga, dalam klaster 3 ini berisi siswa dengan nilai bahasa Indonesia, biologi, kimia, fisika yang rendah, serta nilai matematika yang sedang. Perlu diingat kembali, penamaan masing-masing klaster sangat bersifat subjektif tergantung pada peneliti dengan mengacu pada tujuan penelitian. Tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu melihat perbedaan variabel pada klaster yang terbentuk. Dalam hal ini dapat dilihat dari nilai F dan nilai probabilitas sin masing-masing variabel, seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut. Dalam tabel ANOVA, nah ini dia tabelnya. Semakin besar nilai F dan sin, nilai sin-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka semakin besar perbedaan variabel pada klaster yang terbentuk. Maka berdasarkan tabel yang kita dapat dalam tutorial ini, yaitu bahwa untuk instrumen biologi adalah variabel yang paling menunjukkan adanya perbedaan di antara siswa-siswa pada ketiga klaster yang terbentuk. Hal ini dengan ditunjukkan nilai F-nya ini sebesar 28,648 dan nilai sin itu 0,000, dan untuk variabel yang lain dapat didefinisikan lebih lanjut. Langkah selanjutnya adalah untuk mengetahui jumlah anggota masing-masing klaster yang terbentuk, yaitu dengan melihat tabel output number of keys in each cluster, yang mana dalam SPSS yang ini dia. Pembagian klaster nampak jelas bahwa klaster 1 beranggotakan 6 orang, klaster 2 beranggotakan 4 orang, dan klaster 3 beranggotakan 4 orang, dimana jika ditotal semuanya terdapat 14 orang. Dan untuk mengetahui siswa-siswa mana saja yang masuk dalam kategori tiap-tiap klaster, dapat kembali dibuka tampilan data view dari dataset SPSS, yaitu pada kolom terakhir akan nampak seperti berikut ini. Nah, kita buka data view. Nah, ini dia nilainya QCL1 dan QCL2. Perhatikan dua kolom terakhir pada tabel di atas. QCL1 menunjukkan nomor klaster dari keberadaan siswa, dan QCL2 merupakan jarak antar objek dengan pusat klaster. Dengan demikian dapat ditafsirkan sebagai berikut. Klaster 1 berisikan siswa A, C, E, F, G, dan I dengan masing-masing jarak terhadap pusat klaster 1 adalah 1,02503, 2,02984, 1,44926, 1,64615, 2,26377, dan 0,79714. Untuk yang klaster 2 berisikan siswa B, J, L, dan N dengan masing-masing jarak terhadap pusat klaster 2 seperti yang bisa kita lihat di kolom QCL2, yaitu 1,24570, 2,83508, 1,52418, dan 1,56060. Klaster 3 berisikan siswa D, H, K, dan M dan masing-masing jarak terhadap pusat klaster 3 yaitu 0,38621, 0,73232, 0,355553, dan 0,39617. Nah, jadi
Seperti itu pembahasan saya mengenai analisis klaster dengan metode hierarki dan non-hierarki. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching.